Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta ternak, apa kabar semua? Dan semoga pada kesempatan hari ini saya jumpai dalam kondisi sehat walafiat. Untuk video kali ini, saya kan beberapa waktu lalu saya membuat beberapa video, tetapi tidak membahas masalah cara pembuatan mesin tetas. Nah, mumpung ada yang bertanya kepada saya, yaitu bertanya, "Bang, cara pembuatan mesin tetas itu seperti apa?" Nah, sekarang ini saya akan coba beritahu dan sekalian berbagi ilmu, meski saya juga masih belajar ya. Saya di sini bukan berarti saya tahu segalanya, tidak. Saya juga masih belajar. Kita hanya saling berbagi. Saya ditanya seperti itu di sosial media, tetapi itu menjadi ide buat saya untuk membagikan bagaimana cara saya melakukan pembuatan ukuran-ukuran pada mesin tetas. Oke, langsung saja. Yang ini sudah sudah sekali saya posting, tetapi saya tidak posting cara pembuatannya. Ini sebenarnya sudah saya gunakan sekali dan alhamdulillah hasilnya itu bagus dan saya sudah merasa puas dengan hasilnya. Meski ada yang mati, itu ada 2 ekor. Saya tidak tahu mati karena apa, mungkin pengaruh indukan yang kurang bagus atau saya yang salah memasukkan telur. Oke, kita langsung saja. Untuk pembuatannya sendiri, saya itu kapasitasnya saya juga kurang tahu sebenarnya berapa, karena yang berhasil sudah saya masukkan di sini ini ada 100 butir, itu pun masih dalam kondisi masih ada kondisi yang kosong. Sebelum saya membahas bagaimana berapa ukuran-ukuran yang saya buat, ada juga yang sempat bertanya kepada saya, "Kok nggak bikin yang otomatis, Bang?" Nah, saya hanya bisa jelaskan ya, kenapa saya buat yang manual, karena yang manual itu kayaknya tidak terlalu makan tempat atau tidak sempit. Karena kalau kita membuat yang otomatis itu rak gesernya harus ada di sini. Rak geser itu hilang 5 cm. Ya, 5 cm di sini. Kemudian di sini, jadi di sini harus kosong. Nah, jadi itu satu baris telur yang hilang. Dan yang kedua itu masalah pemutarannya. Dari pemutaran mesin tetas otomatis itu juga kadang itu bisa menyebabkan telur itu goyang, atau jika dia putar otomatis, putarannya itu tidak normal. Dia berputar, tetapi embrio yang berada dalam telur itu bisa bergerak. Nah, ini saya putarnya hanya gimana ya? Aduh, susah ya, saya nggak bisa jelaskan karena sekarang telurnya lagi kosong di sini. Yang ada telur di sebelah sini, yang satu. Jadi saya rasa ini kita menggunakan mesin tetas bukan masalah otomatis atau manual. Jika yang manual sudah memiliki hasil yang bagus, buat apa lagi
buat yang otomatis, karena yang manual juga itu sudah cukup. Hanya kekurangannya ya kita harus bolak-balik sendiri pakai tangan, dia tidak putar otomatis. Tapi kalau memang orang punya kesibukan ya memang harus buat otomatis, jangan sampai ditinggal pergi itu. Jika kita macam kantoran apa, kita pergi kantor, nah di situ mungkin kita tinggalkan mesin tetes kita itu sehari tanpa ada yang harus bolak-balik. Sementara yang manual kita harus jaga. Dengan pembalikannya sendiri, saya itu menggunakan menggunakan waktu 3 kali sehari setiap 6 jam. Oke, langsung saja cara saya. Ukuran mesin tetes saya ini memiliki memiliki panjangnya ini sampai di bawah di kaki. Tunggu ya, saya tutup dulu. Ukurannya ini dari bawah ke sini itu 60 cm. Naik ke atas ini 60 cm. Kemudian untuk lebarnya sendiri hanya berukuran 50 cm. Kok ini bisa tebal dengan yang ini ya? Ini tipis. Ya ini kecil aja ini. Tapi ini pendek, ini tinggi. Nah, ini pendek karena pengaruh ini rangka di dalam ini hanya kayu-kayu 2x2. Sementara ini 5x2. Cara pembuatan saya itu menggunakan triplex yang berapa mili nih, tipis ya. Yang saya double 2. Ini saya double 2. Kenapa saya harus double 2? Karena jika hanya satu triplex saja itu tipis dan dia bisa menyebabkan terlalu lembab karena hawa di sini kan terlalu dingin. Hawanya dingin jadi udara mudah sekali masuk. Jadi saya harus lapis 2. Kemudian lubang udaranya pun ini tidak tembus karena di sini saya membuat di sini satu ya, di luar sini satu besar di sini. Ini besar satu, tapi di sini 3. Dia tidak tembus agar ada penyaringan udaranya. Kalau ini kipas untuk meratakan kelembapan, biar kelembapannya itu rata. Udaranya ini tidak menghadap ke bawah tapi ke sini. Pembuangan udaranya ke atas. Nah, untuk ukuran plafon ke rak telur itu tunggu ya. Ukuran ini ke sampai lantainya, plafon ke lantai itu ukurannya 35 cm. Ini 35 cm. 35 cm. Kemudian apa lagi ya, untuk ukuran rak ke plafon sini, ini saya menggunakan ukuran 23 ya, 23. Karena ini kan kenapa harus 23, karena ini ada balon sampai di sini. Ini otomatis nanti kalau telur ke
telur nanti ke balonnya ini, dia ini masuk 5 jari seperti ini. Saya juga tidak ukur berapa tingginya, tapi balonnya masuk 5 jari. Nah, untuk ini dari rak telur ke sini tempat mapan air ini sebenarnya bagusnya 10 cm ya, 10 cm, tapi saya di sini menggunakannya itu 12 cm. 12 cm saya gunakan karena memang ukurannya, lalu saya ukur 20 cm. 20 cm maksudnya saya ukur 10 cm saat itu, tapi karena ini lantainya bertambah lantainya tipis ya, saya salah ukuran, jadi 12 cm tidak apa-apalah. Sementara untuk balon, antara balon dengan dinding ini saya gunakan jarak 15 cm. Ini ke balon sini 15 cm. Kalau yang kecil ini ya, ini 10 cm. Ya mohon maaf ya, tadi ada sempat telepon jadi videonya saya putus. Kalau yang ini saya gunakannya itu 10 cm. Ini jaraknya 10 cm. Tetapi kalau untuk ukuran bolamnya sendiri, coba ini cek. Nah, ini ukurannya ya 5 jari. Kalau untuk ukuran jarak lampu ke lampu ini ukurannya 20 cm. Sama kayak ini. Ini 20 cm jaraknya. Jarak lampu ke lampu itu 20 cm. Seperti itu. Nanti saya akan coba lagi buat mesin tetes yang lebih besar dari ini. Meski tidak sebesar ini ya, tetapi panjang. Saya akan coba buat yang kapasitas 300 butir. Untuk saat ini saya hanya bisa membagikan seperti itu. Ini termostatnya sudah ada ya. Ini sudah saya gunakan sekali. Kemudian yang mati hanya 2 butir telur. Yang itu pun mati, saya tidak tahu apakah indukannya atau ada kesalahan-kesalahan lainnya. Untuk penyambungan lampunya sendiri nanti saya juga akan coba buat tutorialnya. Untuk saat ini saya hanya bisa memberikan ukuran-ukuran saja, karena waktu pertama kali ini saya lupa untuk membuatkan videonya seperti apa cara pembuatannya. Tapi insya Allah nanti kalau saya membuat lagi yang lebih besar dari ini, saya akan membuatkan videonya. Dan juga cara pemasangan lampunya ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu saya membuat videonya, karena ada lagi yang cari saya ini. Oke. Salam ya untuk para peternak. Semoga peternakan yang menjadi hobi itu selalu memberikan kesuksesan. Amin. Oke, satu lagi saran saya, meskipun mesin tetes manual atau otomatis ataupun otomatis, insya Allah hasilnya sama ya. Hanya yang membedakan itu pembalikan telurnya saja. Bagaimana jika kita menggunakan mesin tetes manual, kita itu harus siap
maksudnya siap untuk menjaga telur setiap 6 jam. 6 jam sekali itu kita bolak-balik. Nah, kalau untuk yang otomatis sendiri itu bagusnya itu kita tidak membolak-balik lagi. Dia otomatis bolak-balik sendiri. Tetapi untuk kesehatan embrio sendiri kita tidak tahu apakah tidak terguncang atau bagaimana. Oke, sampai jumpa dulu. Salam pecinta ternak, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.